semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Asai dan Taehyung. Nah teman-teman, kali ini kita mau share resep yang cukup terkenal banget, yaitu bika ambon. Ini cuma butuh 4 telur aja. Nah sebelumnya Teteh mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak sih bika ambon itu berasal dari mana? Sebenarnya bika ambon itu bukan berasal dari Ambon ya teman-teman, justru ini berasal dari Medan. Nah bika ambon ini asalnya namanya bika aja, tapi karena dibuatnya pertama kali di Medan di Jalan Ambon, makanya dinamakan bika ambon. Kuenya ini kenyal, enak, pokoknya nggak cukup deh makan cuma satu. Penasaran kan gimana cara buatnya? Yuk teman-teman langsung aja kita buat sama-sama bareng Teteh, kita buat bika ambonnya. Nah, teman-teman, pertama kali yang harus kalian siapkan yaitu santan. Kalian boleh pakai santan segar langsung dari kelapa, tapi di sini aku pakai santan instan yang dicampur air. Dan selanjutnya tambahkan 2 batang serai yang digeprek, tambahkan 2 lembar daun pandan yang diikat simpul. Yang gak kalah penting yaitu daun jeruk. Daun jeruk memiliki aroma yang sangat harum. Kita sobek-sobek, makanya biar lebih harum. Kita masukkan semua daun jeruknya. Ini aku pakai sebanyak 7 lembar. Selanjutnya kita masukkan kunyit bubuk. Ini biar warnanya jadi kuning cantik ya teman-teman. Boleh juga nih kalau kalian mau pakai kunyit yang diparut. Terus kita masak sampai santannya mendidih. Di sini aku pakai api sedang aja. Ini kita aduk dulu biar menyatu si warna kunyitnya. Kita tunggu aja ya teman-teman sampai mendidih. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa ya teman-teman untuk terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, langsung aja kalian matikan apinya. Ini selanjutnya akan kita saring, kita aduk dulu sebentar biar benar-benar dipastikan menyatu ya warnanya. Oke, di sini Teteh udah siapin saringan, langsung aja kita saring. Ini jangan langsung digunakan ya teman-teman, kita harus tunggu sampai benar-benar dingin baru dicampurkan dengan adonan lainnya. Jadi pastiin sampai benar-benar dingin. Selanjutnya siapkan tepung tapioka, kemudian tambahkan tepung terigu. Di sini kita ayak ya. Nah, untuk perbandingan tepung terigu dan tepung tapioka, sebelumnya Teteh pakai takaran 1:1. Tapi karena pengen yang lebih kenyal, di sini Teteh sekarang ganti komposisi tepung tapiokanya jadi lebih banyak. Jadi buat kalian yang pengen pakai resep sebelumnya, yaitu 1:1 juga boleh banget. Diayak biar nggak ada butiran kasar yang tertinggal. Selanjutnya siapkan ragi instan. Ada banyak banget merek-merek ragi instan, kalian bisa lihat sendiri. Terus ini kita pakai sebanyak 2 sendok makan aja ya. Nah kalau kita udah campurin semua bahan keringnya, kita campurkan santan yang udah dimasak tadi. Masukin santan yang udah bener-bener dingin ke campuran bahan kering. Ini kita sambil aduk dengan menggunakan balon whisk ya teman-teman. Jadi sambil dituang, sambil diaduk-aduk. Cukup menggunakan balon whisk aja. Jadi ini resepnya cocok banget buat kalian yang nggak punya mixer. Teteh sengaja bikin versi yang tanpa mixernya. Aduk-aduk terus adonannya sampai benar-benar menyatu. Jadi sebenarnya untuk tekstur bika ambon ini benar-benar kenyal ya teman-teman. Ada juga yang pakai full tepung tapioka, tapi karena Teteh maunya yang nggak cuma kenyal aja, jadi ada empuknya. Di sini tadi ada campuran bahan tepung terigunya. Diaduk-aduk terus sampai benar-benar menyatu. Semakin sering kalian mengaduknya, maka nanti seratnya makin bagus. Jangan sampai bergelendil ya teman-teman. Jadi pastiin santan menyatu dengan campuran bahan kering. Selanjutnya di sini kita tambahkan pewarna kuning. Ini biar warnanya makin cantik. Ini kita campurin sampai benar-benar menyatu sambil diaduk terus. Di sini aku aduk pakai balon whisk biar lebih gampang, jadi nggak pakai spatula karena kita harus lebih banyak mengaduk adonannya biar seratnya makin cantik. Selanjutnya ini kita tutup ya teman-teman untuk adonannya. Di sini kita tutup ya kira-kira sekitar 15-20 menit. Sambil ditutup kita bisa sambil mengocok telur. Sini kita siapin telur yang fresh ya biar nggak bau amis untuk bika ambonnya. Masukin 4 butir telur. Tambahin gula pasir.
Dan di sini Teteh tambahin pasta vanila. Buat kalian yang nggak punya pasta vanila, kalian boleh pakai vanili bubuk. Jadi vanili bubuk dicampur pas tadi yang bahan kering dicampurin itu ya. Ini kita kocok adonan sampai gulanya larut, sampai agak mengembang ya, sampai sedikit berbusa. Untuk waktunya ini nggak tentu sih, kira-kira sampai 10 menitan, lumayan pegel. Makanya Teteh serius ini sampai gantian sama suami, jadi kameramennya suami Teteh tercinta. Kalau sudah mengembang, gulanya larut, adonan yang kita tutup tadi, kita campurkan ya, kita masukin kocokan telurnya. Jadi sambil kita ngocok telur, lebih baik adonan ditutup biar si raginya bisa mengembang. Kita kocok terus sampai tercampur rata. Selama proses kita membuat bika Ambon ini, Teteh menggunakan balon whisk atau whisker karena dia adukannya lebih banyak ya dibandingkan dengan spatula. Selanjutnya tambahkan kental manis. Untuk kalian yang suka banget manis, takaran kental manis atau gula pasir bisa kalian tambah. Masukin semua takaran kental manisnya. Di sini kita pakai kental manis yang plain atau yang vanilla. Aduk lagi, kita kocok lagi pakai balon whisk. Ingat ya, semakin banyak dikocok, semakin bagus nanti seratnya. Selanjutnya tambahkan mentega atau margarin yang udah dicairkan. Ini juga udah dingin ya teman-teman. Untuk mentega atau margarin yang udah dicairkannya, masukin ke adonan. Terus diaduk lagi dengan balon whisk, diaduk sampai tercampur rata, sampai benar-benar menyatu. Kalau udah diaduk, terus adonan kita diamkan selama 2 jam ya teman-teman. Boleh kalian tutup dengan serbet atau kain atau pakai plastik wrap. Selanjutnya kita siapin ini loyang ukuran 20 x 20 cm. Terus dioles tipis dengan minyak seluruh permukaannya biar nggak lengket. Dipanaskan di oven, jadi bareng sambil manasin oven sambil panasin loyangnya. Wajib banget ya tahap ini loyang bener-bener panas biar nanti seratnya bisa bagus. Langsung aja sekarang kita panasin ovennya. Di sini aku pakai oven Fantasi. Kalau kalian beda merek berarti beda lagi karakteristik ovennya. Jadi aku pakai suhu 180 untuk manasin, api bawah dan dipanaskan selama 15 menit. Kita tunggu aja sampai benar-benar panas. Oke teman-teman, ini tekstur adonan setelah kita diamkan selama 2 jam. Terus langsung aja kita masukin ke loyang yang udah benar-benar panas. Jadi loyangnya ini kita panasin bareng sama oven. Pas dituangkan adonan akan terdengar bunyi ces gitu ya. Nah itu tandanya loyangnya benar-benar panas. Sama kalau kalian menggunakan cetakan Kuala Lumpur juga cetakannya harus dipanasin terlebih dahulu. Kita panggang dulu, ini pakai api bawah selama 165 derajat selama 30-40 menit. Pokoknya sesuaikan dengan karakteristik oven masing-masing. Di sini aku pakai suhu 165 derajat, api bawah selama 40 menit ya untuk bagian yang dipanggang. Nah, jangan lupa untuk pintu ovennya diganjel pakai tusuk gigi ya teman-teman, biar nanti seratnya bisa bagus. Jadi jangan ditutup rapat. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita panggang selama 40 menit api bawah, selanjutnya kita pindahkan ke rak tengah. Tujuannya biar nggak gosong, jadi sekarang pakai api atas bawah dengan suhu tetap 165 derajat. Nah, kalau kalian udah mati ovennya, sekarang kita bisa keluarkan bika Ambon dari dalam oven, terus kita tes tusuk dulu ya. Kalau udah mateng, tinggal kita tunggu sampai benar-benar dingin kue bika Ambon, baru kita keluarkan dari dalam loyang. Nah, karena ini udah mateng, permukaannya juga udah kering, kecoklatan kayak gini tadi karena kita pakai api atas bawah. Kalau udah dingin, baru kita keluarkan. Ini pinggirnya biar gampang dikeluarin, aku pakai pisau dulu. Baru deh sekarang kita keluarkan dari dalam loyang.
Tada, ini dia teman-teman bika ambon yang siap untuk dipotong. Oke, sekarang kita potong sama-sama yuk untuk bika ambonnya. Nah, lumayan nih, dapet sekotak seloyang bika ambon. Kalian bisa buat sendiri deh di rumah, nggak perlu beli lagi. Kita bisa bagi-bagi sama teman-teman, sama tetangga, bahkan sama keluarga tercinta. Gampang kan teman-teman cara buatnya? Kalian bisa lihat sendiri untuk serat-seratnya. Buat kalian yang pengen banget bikin versi simpelnya, kalian bisa ganti prosesnya tadi pakai mixer, atau buat kalian yang nggak punya mixer, nah ini cocok banget buat cobain resep yang satu ini. Ini bisa juga ya dipanggang di cetakan kue lumpur, cetakan martabak mini, itu juga pernah Teteh buat di video sebelumnya. Kalian bisa lihat aja di video-video sebelumnya, dan kalian bisa lihat sendiri ya, seratnya sangat cantik. Gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Semoga kalian bisa bikin sendiri di rumah. Dan buat kalian yang belum ngerti, belum paham gimana cara buatnya, kalian tulis aja di kolom komentar. Oke teman-teman, karena kuenya udah jadi, sekarang waktunya kita cobain sama-sama yuk. Nah, di depan Teteh udah ada bika ambon. Kita buka ya. Tuh. Ini teksturnya kenyal. Cuma nggak kenyal banget. Soalnya kita padukan juga sama tepung terigu. Tuh kalian lihat sendiri serat-seratnya bagus ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, kenyal. Terus harum. Jadi teksturnya ini lebih lembut ya. Ini bikinnya semalam, rasanya malah lebih lembut hari ini. Tuh. Bika ambon ini di suhu ruang bisa tahan sampai 3 hari. Dan kalau kalian mau lebih lama lagi untuk masa ketahanannya, kalian bisa simpan di kulkas, bisa tahan sampai seminggu. Cuma kalau di kulkas itu jadi lebih keras ya teman-teman. Dan biar lebih lembut lagi, bisa kalian kukus sebelum kalian nikmatin. Enak banget. Suka banget sama seratnya. Oke teman-teman, Teteh mau. Nah, buat teman-teman, jangan lupa ya cobain resep ini. Kalau kalian udah berhasil mencobanya, tag Teteh di media sosial kalian dengan hashtag #AsaiTehYung. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya, berbagi membuat kita bertambah. Dadah.